kita mengawali aktivitas pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas mimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Selanjutnya seperti biasa namanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adelia, Amanda, Akila, Areta, Artita, Aziza, Sakir, Raisa, Riza, Sakiba. Nak-nak, minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ekosistem. Itu komponen ekosistem. Masih ingat? Masih. Apakah itu ekosistem? Komponen ekosistem? Iya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang ekosistem mangrove. Ya. Kalian pernah nggak mengamati tentang ekosistem mangrove yang ada di sekolah kita? Kita punya kan ekosistem mangrove? Ya. Kira-kira pernah mengamati anak-anak? Ada yang pernah ke sana mengamati? Pernah ya? Oke. Kira-kira apa sih ekosistem mangrove? Saya Bu. Ya, apa? Kira-kira menurut kamu? Jadi menurut pendapat saya, ekosistem mangrove adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan abiotik yang ada di pesisir laut yang terpengaruh juga oleh pasang surut air laut. Oke, itu jawaban dari temenmu ya. Terus kira-kira perannya apa ekosistem mangrove bagi makhluk hidup? Ya, silakan. Peran ekosistem mangrove untuk makhluk hidup yaitu bisa menjaga keseimbangan suhu dan iklim, bisa juga sebagai habitat keanekaragaman hayati. Oke, itu pendapatnya teman kalian juga ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang ekosistem mangrove hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk apa? Siswa bisa mengidentifikasi faktor-faktor penyebab daripada perubahan negatif ekosistem mangrove. Jadi kalian nanti bisa mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya apa yang menjadi perubahan negatif ya. Yang kedua apa? Siswa dapat memprediksi dampak negatif dari perubahan ekosistem mangrove. Perubahan negatif seperti apa dampaknya ya. Kalau tadi faktor-faktor, yang kedua adalah dampak ya. Tentunya bagi apa? Bagi lingkungan Ya, lingkungan dan makhluk ya. Terus nomor 3, tujuannya siswa apa? Bisa menyajikan gagasan dan mengatasi masalah perubahan negatif dari ekosistem mangrove. Jadi nanti kamu bisa memecahkan masalah gitu kira-kira ya. Gagasan apa yang kalian ambil untuk memecahkan masalah mangrove ini ya, perubahan negatif dari ekosistem mangrove ya. Dari sini anak-anak, kalian juga nanti akan mendapat manfaat dari pelajaran ini ya.
Jadi kalian akan lebih paham ya, akan lebih paham materi ini, materi tentang ekosistem mangrove ya. Jadi kalian akan lebih paham si materi ini karena nanti kalian akan mengidentifikasi gitu ya kira-kira ya dari pelajaran ini ya. Terus kalian juga akan lebih aktif berpikir ya, tidak pasif jadi aktif karena mencari ya, mencari penyebab, mencari berarti kan aktif berpikir. Terus kalian juga akan termotivasi untuk belajar gitu ya. Selanjutnya kalian juga belajar untuk melihat dunia nyata. Itu kan nyata kan, mangrove kan nyata. Seperti apa sih? Nyata kan, kamu lihat. Oh seperti ini toh mangrove, hutan mangrove seperti ini. Kenapa, ada apa dengan hutan mangrove kita? Nah, kamu lihat sendiri. Masalah yang di dunia nyata ya, masalah nyata gitu ya kira-kira anak-anak ya. Dan kalian juga akan belajar tentang kolaborasi dengan teman untuk memecahkan masalah. Mungkin dari materi ini nanti kita akan mendapat manfaat seperti itu ya anak-anak ya. Dan tujuan pembelajaran hari ini juga tadi sudah disampaikan Bu Yuni ya. Begitu anak-anak ya kira-kira ya. Oke? Tapi sebelumnya Bu Yuni mau memberi semangat kalian biar kalian lebih semangat lagi. Kita SBK ya anak-anak ya. Kira-kira kita SBK dengan apa ini? Mau? Nyanyi lagu? Oke, kita berdiri. Bu Yuni kasih kode ya anak-anak ya. Nanti siapa yang ditunjuk Bu Yuni baris mana yang menyanyi. Oke, siap ya anak-anak ya? Siap. Yang pertama di sini senang, di sana senang. Yang kedua apa? Di senang, di senang. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya, kita akan melihat video. Ya, video ini tentang apa? Selamat datang di hutan mangrove, di mana pasang surut air laut datang secara bergantian. Tempat yang memberikan kehidupan bagi aneka satwa, reptil, burung, hingga beragam ikan. Ia menyaring nutrisi dan racun dalam air, juga memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim. Akarnya yang dapat menyaring garam, menghirup oksigen, serta mengekstrak nutrisi, membuat mangrove mampu hidup dalam air asin. Kemampuan. Nah, sampai di sini videonya ya. Nah, kalian sudah mengamati video ini ya. Sekarang kita langsung saja ke lokasinya, ya, ke mangrove kita ya. Oke, kita ke sana. Ayo anak-anak. Kita bagaimana kondisinya? Kasian nggak sih ikan-ikannya gitu. Sekarang mungkin tinggal aja tapi sedikit, nggak sebanyak dulu. Mungkin dulu tuh ada ikan nila, biawak dan lain-lain. Mungkin sekarang hanya tinggal ikan-ikan kecil sama udang-udang ABC. Mungkin itu kayak ada udang. Terus di situ ternyata ada ular. Yang Nah Pak, gimana nih Pak? Kan berhubung Bapak udah lama ya di SMA 3 ya? Dari zaman mangrove udah lama banget tuh Pak. Nah kira-kira kalau yang sekarang nih,
Apa ada nggak sih Pak perbedaannya mangrove yang dulu sama sekarang gitu? Ada, dulu kan masih asri, masih alami banget seperti hutan gitu lah. Kan masih banyak pohon-pohonnya, belum banyak orang yang masuk ke dalam gitu lah. Kecuali cuma anak-anak SMA 3. Sekarang kan juga banyak orang luar yang pada masuk ke sini, soalnya jalurnya juga sekarang udah banyak yang buat masuk. Dulu kan tempat pagar keliling motor, tapi udah pada dirusak sama orang-orang luar. Jadinya ya banyak yang pengen di sini. Dulu banyak ikan-ikannya di sini, ikan kepiting semuanya. Lalu buah-buah juga ada, tapi ya namanya orang umum ya banyak yang tertarik. Orang banyak yang dicari, banyak diburu ikan-ikannya, ditangkapin orang. Ya akhirnya ikannya mulai berkurang udah. Dulu ikannya banyak banget. Sekarang udah berkurang. Sekarang juga suasananya udah nggak kayak dulu lah. Udah berbeda gitu. Iya, udah nggak kayak dulu lagi. Tapi sih ya alhamdulillah masih mending, masih bisa dipandang, nggak sampai kayak tempat-tempat lain sampai rusak banget. Enggak, ini sih udah masih mendingan lah. Kalau dirawat ya masih mending gitu. Anak-anak, kita sudah selesai mengadakan pengamatan, penelitian ya? Dan tentunya sudah selesai mengamati. Sudah banyak masalah yang kamu temukan? Sudah kamu tulis semua? Sudah. Sekarang saatnya kita kembali ke kelas. Kan? Oke. Anak-anak, tadi kalian sudah mengamati di mangrove ya? Iya. Sekarang kita bikin kelompok ya. Kita bikin kelompok ini 36 ya. Kita bikin 6 kelompok ya. Iya. Aksen. Oke. Silakan anak-anak. Kita bergabung dengan kelompok masing-masingnya. Didiskusikan ya dengan kelompoknya ya. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Terus kita jadi tahu juga faktor yang bikin hutan mangrove itu mengalami penurunan. Anak-anak, jadi kira-kira bagaimana untuk pelajaran hari ini? Dengan LKPD kalian tadi sudah kalian isi? Kira-kira temuan apa yang kamu temukan tadi? Kamu menemukan apa tadi dari masalah-masalah yang tadi? Coba ya. Kelompok 1 menemukan apa? Kelompok 1 kira-kira menemukan apa? Ayo dibaca, kelompok 1 menemukan apa? Ya. Kelompok kami menemukan keadaan air di hutan mangrove itu lebih surut. Oh, lebih surut. Terus kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Kalau dari kelompok 6 kami menemukan masalah yaitu wilayah mangrove mengalami perubahan yang merugikan, yaitu banyak sampah. Banyak sampah ya. Kelompok 6 ini menemukan sampah, dan kelompok 1 menemukan air yang surut ya. Terus kelompok yang lain? Temuan apa ya? Dari kelompok 5 kita melihat pertumbuhan jenis tanaman mangrove yang satu dengan lain berbeda, berkurangnya populasi fauna di mangrove dan rusaknya rantai makanan. Iya. Jadi kelompok 5 melihat apa tadi? Ekosistemnya dari mangrove berkurang, faunanya. Ya. Faunanya berkurang. Besok kita lanjutkan ya untuk presentasi ya anak-anak ya. Sudah siap kira-kira? Ya, oke anak-anak. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi. Ini kira-kira mau kelompok mana dulu yang maju? Silakan.
salah satu adalah dari absen 3. Saya dari Susianka absen 2. Saya dari Arifianti absen 1. Yang pertama, identifikasi masalah yang terdapat pada pernyataan tersebut. Yang pertama, ikan nila, kepiting, dan biawak berkurang banyak di wilayah tersebut. Yang kedua, menyelidiki dan mengembangkan solusi berkelanjutan untuk menjaga dan memulihkan ekosistem mangrove. Masalah yang akan dikaji keberadaan yang merugikan seperti ikan nila, kepiting, dan biawak berkurang banyak. Pengetahuan yang sudah diketahui oleh kelompok kami itu yang pertama ekosistem mangrove. Kemudian ada solusi. Solusi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama mengadakan bibit, yang kedua memperhatikan kesehatan bibit, yang ketiga reboisasi, yang keempat pengaturan tata ruang, yang kelima perlu adanya lahan konservasi terhadap hutan mangrove dalam rangka penjagaan dan pelestarian hutan agar fungsi-fungsi mangrove dapat dioptimalkan sebaik mungkin. Yang keenam melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan mangrove yang telah rusak. Jadi kesimpulannya, dari sekian banyaknya ilmu yang berkaitan dengan lingkungan, menurut kami yang paling mendekati ialah ilmu ekologi, di mana ilmu tersebut mengajarkan tentang bagaimana cara menyeimbangkan suatu ekosistem berdasarkan hubungan timbal balik satu sama lain dan mengatasi faktor penyebab terganggunya suatu ekosistem. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Silakan anak-anak, ada yang bertanya? Ya, silakan. Aku mau tanya, mengapa ekosistem mangrove dianggap sebagai tempat berkembang biaknya yang penting bagi berbagai jenis ikan dan invertebrata? Izin menjawab ya, guys. Jadi, ekosistem mangrove dianggap penting sebagai tempat berkembang biak karena menyediakan habitat yang aman. Terus ada sumber makanan, ada struktur yang beragam dan kondisi lingkungan yang stabil bagi berbagai jenis ikan dan invertebrata. Gimana? Kira-kira puas dengan jawaban temanmu? Ya? Ada lagi yang bertanya? Apa manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari ekosistem mangrove selain dari aspek lingkungan dan aspek ekologis? Ekosistem mangrove dapat memberikan manfaat ekonomi melalui perikanan, pariwisata menggunakan kayu, kemudian bahan kimia, dan konservasi sumber daya yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Gimana? Sudah. Fungsi ekonomi sebagai apa tadi? Ya, fungsi ekonomi. Pariwisata bisa. Terus kayu. Kayu. Konservasi sumber daya. Konservasi untuk sumber daya. Yang lain ada yang ditanyakan? Baiklah anak-anak, sekarang kita ke evaluasi hasil ya. Sekarang kita evaluasi hasil dulu, hasil presentasi kalian dari mulai kelompok 1. Kita lihat kelompok 1 identifikasi masalah ini ya. Mana kelompok 1? Itu ya, apa jadi? Ikan nila, kepiting dan biawak berkurang banyak di wilayah tersebut, menyelidiki dan mengembangkan solusi berkelanjutan ya. Untuk masalah perubahan yang merugikan seperti ikan nila, kepiting dan biawak berkurang banyak. Selanjutnya ini ya pengetahuan yang sudah kalian ketahui ekosistem mangrove ya, komponennya apa saja di sini ya. Fungsi ekosistem mangrove dapat menahan air laut yang dapat daratan pantai ya, daerah gas. Ekosistem mangrove sendiri adalah suatu sistem di alam tempat berlangsung kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk komponennya ada biotik ya, terdiri dari vegetasi mangrove yang meliputi pepohonan, semak dan fauna. Untuk komponen abiotiknya yaitu ada lumpur, air laut, ya, ombak, pantai, salinitas laut dan lain sebagainya ya. Ini seperti ini tadi. Ini pengalaman kalian ya, penyebab kerusakan ekosistem mangrove disebabkan adanya abrasi,
ya. Untuk kesimpulannya, kalian apa gimana? Kesimpulan dari materi ekosistem mangrove, masalah-masalah yang ada, tantangan yang ada yang sedang kalian presentasikan. Jadi kesimpulannya apa ya? Ada yang bisa menyampaikan? Ya Mas, apa kira-kira? Jadi kesimpulannya menurut saya kan ekosistem mangrove itu berperan penting. Dan berperan pentingnya itu juga karena mempengaruhi ekosistem mangrove. Jadi ekosistem mangrove itu berpengaruh juga pada ekosistem berpengaruh terhadap habitat lah ya, habitat. Jadi karena mungkin karena ada ekosistem mangrove ini, maka ekosistem di laut juga ada. Nah, tapi karena yang tadi kita lihat di SMA 3 ya, itu sudah mulai kan ada perpustakaan itu. Maka karena itu kan juga ada penyebabnya dulu. Nah, setelah tadi ditelusuri dari presentasi kelompok-kelompok lain, itu ada yang namanya dua faktor alam sama faktor manusia. Tapi menurut saya itu faktor alam itu tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah faktor manusia sendiri. Karena bisa dijelasin tadi ada yang mengkaji mengenai sampah. Jadi menurut saya kesimpulannya ya seperti itu. Mangrove manusia itu seperti kayak 80% gitu ya. Gitu ya Mas. Gitu ya Mas. Jadi kalau menurut kamu untuk kerusakan mangrove sendiri itu karena faktor manusia yang ya kira-kira terbesar ya. Yang selanjutnya yang lainnya faktor alam. Tapi lebih condongnya ke dari pihak manusia. Terus jadi untuk penanganannya solusinya berarti harus ya kan karena ini karena olah manusia sehingga meningkatkan kesadaran ya, terus menyadarkan dari sosialisasi ya, sosialisasi tentang bagaimana pentingnya ekosistem terutama ekosistem mangrove ya. Gitu anak-anak ya, kesimpulan dari temanmu ya, bisa diterima ya. Yang lain mungkin ada pendapat, oke? Kalau menurut saya jadi kalau ya hampir sama kayak Merkel, kalau kerusakan lingkungan ekosistem mangrove itu 80% karena ulah manusia. Sebenarnya kalau menurut saya perawatan hutan mangrove itu nggak begitu susah, cuma manusia tuh malah merusaknya bukannya merawat. Jadi menurut saya solusinya ya kita ajak masyarakat tuh buat partisipasi Kerjasama ya. untuk merawat mangrove. Jadi kita ajak kerjasama, sosialisasi juga, kerjasama juga bagaimana untuk merawat mangrove kita. Biasanya dengan pihak pemerintah juga bisa ya, pihak pemerintah, pihak swasta dan yang terkait lainnya ya, untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove gitu ya anak-anak ya, untuk menjaga keseimbangan alam kita. Ya itu tadi ekosistem mangrove. Yang lain, oke? Kesimpulannya menurut saya ekosistem mangrove itu memiliki peran yang sangat penting untuk lingkungan, seperti bisa untuk penyeimbang suhu dan iklim, penyaring karbon, dan juga bisa melindungi dari abrasi dan erosi. Tetapi ekosistem mangrove ini bisa memiliki banyak ancaman dan luar seperti perusakan hutan mangrove oleh orang-orang yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya hutan mangrove untuk lingkungan. Ya lagi-lagi tentang kesadaran. Berarti penting sekali anak-anak ya tentang kesadaran ini ya, mensosialisasikan karena kita lihat memang ulah daripada manusia ya anak-anak ya. Ya, mungkin karena kayunya diambil tidak tebang pilih tadi ya, ada yang harusnya bisa tapi harus dipilih gitu mungkin ya, ini enggak semua ditebang, ada yang diambil ikannya semua dijaring semua sampai habis ya, seperti mangrove kita kan biayanya udah habis, biawaknya udah nggak ada lagi, burung kuntulnya juga sudah tidak ada ya. Terus apa namanya, kepiting ada nggak kemarin, kelihatan nggak kemarin? Tidak ada, padahal dulu buaya diambilin oleh orang ya, anak-anak gitu ya kira-kira ya. Ada lagi? Oke. Kalau menurut pendapat saya, kesimpulan saya,
ekosistem mangrove itu sangat penting, yaitu sebagai penghasil oksigen dan tempat bisa mengatur iklim. Tetapi banyak masyarakat yang kurang memahami tentang seberapa penting ekosistem mangrove terhadap kehidupan. Maka dari itu kita harus melakukan seperti penyuluhan terhadap masyarakat sekitar mangrove untuk lebih menyadarkan bahwa ekosistem mangrove itu sangat penting. Ya, lagi-lagi tentang penyuluhan dan kesadaran. Faktor utama itu berarti ya menjaga mangrove kita ya. Gitu anak-anak? Oke? Oke, jadi kita sudah belajar tentang memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah ya. Jadi sudah paham ya anak-anak ya dengan pelajaran materi mangrove ini ya? Ya. Jadi tolong kalian jaga mangrove kita supaya tetap stabil, tetap seperti yang dulu. Ada habitatnya juga banyak ya. Oke anak-anak? Oke? Untuk kesimpulan seperti itu ya. Terima kasih ya anak-anak. Kerjakan ya. Iya, Bu. Oh ya, sekarang. Sudah semua ya, anak-anak ya? Baiklah, anak-anak, kalian sudah mengerjakan tes. Anak motivasi belajar ya. Sini mau nanya, kira-kira bagaimana anak-anak tempat pembelajaran 2 minggu ini tentang materi ekosistem mangrove? Menurut kalian gimana pembelajarannya? Apa yang kamu suka dari pembelajaran ini? Seru ya anak-anak ya. Jadi kita bisa melihat dunia nyata ya, masalah nyata di depan mata kita ya. Dan bisa mencoba untuk memberi gagasan penyelesaian masalah. Mungkin pelajaran ini untuk pelajaran materi ekosistem mangrove sampai di sini. Mudah-mudahan ilmunya berguna bagi kalian ya. Dan kalian lebih mengerti, lebih paham lagi tentang materi ekosistem mangrove. Kebetulan ada di sekolah kita bisa menjaganya anak-anak ya. Bisa. Jadi itu saja dari Bu Yuni. Kita belajar lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi apa? Virus ya anak-anak ya. Virus. Oke. Dari Bu Yuni sampai di sini. Minta maaf tidak ada kesalahan Bu Yuni ya anak-anak dalam mengajar ya. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya. Selamat pagi anak. Oke anak, sampai jumpa lagi.